Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feti Nurhayati Habibullah. Saya dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang anggaran bahan baku. Yang pertama, arti bahan baku. Anggaran bahan baku adalah penganggaran yang memuat perincian tentang banyaknya bahan baku diproses pada kegiatan pemproduksian. Selanjutnya, bahan baku dalam proses pemproduksi terdiri dari dua macam, yakni bahan baku langsung dan bahan baku tidak langsung. Selanjutnya, anggaran bahan baku memuat perincian kebutuhan bahan baku. Contohnya, bahan baku langsung terkait langsung dengan output, sedangkan bahan baku tidak langsung tidak terkait langsung dengan output. Selanjutnya, economical order quantity. Yang pertama, sumber pendapatan. 500 adalah metode kalkulasi untuk mengoptimalkan jumlah bahan baku yang perlu dipesan guna mengurangi biaya penyimpanan dan pemesanan secara bersambah. Yang kedua, faktor biaya pesan. Pengeluaran ini mencangkup biaya pesan, biaya pengiriman, dan biaya administrasi. Semakin banyak unit yang dipesan, biaya pesan akan semakin kecil per unit. Yang ketiga, faktor biaya simpan. Biaya ini mencangkup biaya penyimpanan seperti asuransi, perawatan barang, serta kemungkinan kerusakan bahan karena menyimpan bahan yang terlalu lama. Selanjutnya, ada penganggaran persediaan bahan baku. Metode FIFO atau LIFO. FIFO mengutamakan bahan baku yang masuk lebih dahulu untuk digunakan lebih dulu, sedangkan LIFO memprioritaskan bahan baku yang baru masuk. Yang kedua, pengawasan persediaan. Mengidentifikasi jumlah stok awal dan akhir untuk mencegah kekurangan atau kelebihan bahan baku yang dapat merugikan perusahaan. Yang ketiga, parameter penyimpanan. Mempertimbangkan kebutuhan minimum penyimpanan bahan baku berdasarkan estimasi produksi, harga barang, dan resiko kadaluarsa. Selanjutnya, ada tujuan penyusunan anggaran bahan baku. Estimasi kebutuhan, penyusunan, taksiran jumlah bahan baku yang diperlukan untuk menjamin kelancaran produksi. Yang kedua, pedoman pembiayaan, memberikan landasan untuk menetapkan alokasi anggaran yang dibutuhkan untuk pembelian bahan baku. Yang ketiga, pengawasan efisiensi, alat untuk memantau atau evaluasi penggunaan bahan baku agar sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya, unsur penganggaran bahan baku. Penggunaan bahan baku, mengidentifikasi dan merinci jumlah bahan baku yang diperlukan sesuai kebutuhan produksi. Yang kedua, pembelian bahan baku, merencanakan volume pembelian dengan mempertimbangkan ketersediaan modal dan dinamika harga pasar. Yang ketiga, faktor pendukung, meninjau potensi risiko seperti perubahan bahan baku, kapasitas penyimpanan, dan kecepatan pemesanan ulang bahan. Selanjutnya, ada sistem penganggaran bahan baku. Selanjutnya, ada item penganggaran bahan baku. Bahan baku yang digunakan merupakan anggaran untuk memproduksi jumlah bahan baku yang akan habis dipakai dalam proses produksi selama periode tertentu. Selanjutnya, bahan baku yang dibeli. Perencanaan untuk menentukan jumlah dan waktu pembelian bahan baku yang dibutuhkan agar tidak terjadi kekurangan bahan selama pemesanan. Selanjutnya, persediaan bahan baku bertujuan untuk mencatat stok yang tersedia sehingga dapat dilakukan pengawasan terhadap keluar masuknya bahan baku dari gudang. Yang terakhir, bahan baku habis terpakai, menunjukkan bahan yang telah diproduksi menjadi produk jadi, diukur dalam suatu nilai sesuai dengan anggaran perusahaan. Selanjutnya,
Ada peranan penganggaran bahan baku yang dibeli. Yang pertama, pedoman anggaran. Menyesuaikan harga pembelian bahan baku dengan kebutuhan untuk menciptakan anggaran produksi yang realistis. Yang kedua, koordinasi proses produksi. Menghubungkan kebutuhan bahan baku, stok minimum, dan pemesanan bahan baku untuk memastikan kelancaran operasional. Yang kedua, alat kontrol menjadi dasar untuk membandingkan rencana anggaran dengan realisasi sehingga dapat mengidentifikasi penyimpanan yang terjadi dalam penggunaan bahan baku. Selanjutnya, ada manfaat penganggaran bahan baku yang dibeli. Yang pertama, efisiensi operasional. Membantu perusahaan memastikan ketersediaan bahan baku yang cukup untuk kelancaran proses produksi tanpa kekurangan atau kelebihan stok. Yang kedua, perencanaan keuangan. Memberikan dasar untuk perencanaan anggaran kas dan pengelolaan utang sesuai dengan sistem pembelian bahan baku. Yang ketiga, pengawasan kerja. Menjadi alat penting dalam mengevaluasi realisasi penggunaan bahan baku yang sesuai dengan anggaran yang direncanakan. Adapun contoh perhitungan EOQ diketahui R sama dengan 6.000 per unit, S sama dengan Rp 5.000, C sama dengan Rp 60. EOQ sama dengan akar 2 dikali 6.000 dikali 5.000 per 60 sama dengan 1.000 unit. Cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan atau pengucapan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.